Halo Sobat Kabroto, di sebelah gua udah ada mobil yang iritnya itu kebangetan. Bahkan bisa dibilang ini adalah salah satu mobil paling irit di Indonesia. Ini adalah Chery Tiggo 8 CSH. Ini SUV asal Tiongkok yang mampu memberikan rasa berkendara yang super nyaman, tapi juga sangat efisien. Nah, kita akan kupas tuntas mulai dari fitur, rasa berkendaranya, dan cara kerja hybridnya. Simak terus di Kabroto. Gak seperti biasanya yang kita tuh cuma ngetes jarak deket aja ya. Kali ini kita bawa Chery Tiggo 8 CSH dari Tangerang ke kota Yogyakarta. Nah, kita merasakan kenyamanannya yang luar biasa dan juga konsumsi BBM yang super irit. Nah, untuk varian yang kita review ini adalah varian front wheel drive yang premium, jadi harganya itu sekitar 519 jutaan. Nah, untuk spek mesin ini tuh bisa dibilang advance banget ya. Selama perjalanan kita juga melewati berbagai rintangan ya, mulai dari macet, kecepatan tinggi, nanjak-nanjak, dan mobil itu masih irit banget. Nah, penasaran sih irit apa? Kita lihat dulu mesinnya nih. Mobil ini menggunakan mesin 4 silinder 1500 cc turbo yang dipadukan dengan baterai 18,3 kWh. Untuk transmisinya dia pakai dedicated hybrid transmission, jadi ala-ala CVT tapi ini versi hybrid. Nah, menariknya di sini ada cover ya, jadi ruang mesinnya terlihat rapi. Habis itu langsung kita lihat eksteriornya aja nih. Oke, bagian depannya ini futuristik banget dan dia bahasa desainnya khas mobil Chery pada umumnya ya. Tarikan grill serba tegas, dia lampunya udah full LED dan juga udah ada DRL. Bentuk grillnya heksagonal dengan aksen chrome dan yang menarik kalau kita buka kunci di malam hari, logonya ini glow in the dark. Jadi dia akan nyala, abis itu mati lagi. Terus di bawahnya sini ada DRL yang bentuknya keren banget. Sama khas mobil Tiongkok, terutama salah satunya ini Chery Tiggo CSH, dia build quality-nya itu sangat solid. Sekarang kita lihat bagian samping. Secara dimensi ini adalah sebuah SUV ya, dan enaknya ini 7-seater tapi dimensinya itu nggak terlalu gede. Dia panjangnya 4,7 meter, lebar 1,8 meter, dan tingginya 1,7 meter. Jadi secara look ini SUV yang sangat proporsional. Terus juga yang gue suka itu adalah mobil ini tuh udah dilengkapi kamera 360. Jadi di grill depan, spion kanan kiri, sama bumper belakang itu ada kameranya guys. Dan kalian bisa atur lewat head unit. Kita akan bahas kaki-kakinya nih. Nah, dia untuk suspensi enaknya udah full independent. Suspensi depan pakai MacPherson Sturd, yang belakang itu pakai 5-link, jadi semuanya udah full independent. Untuk bannya dia pakai Continental Premium yang kualitasnya bagus. Nah, untuk ukuran pelek dia pakai pelek 19 inci dibalut dengan ban 235 profil 50. Untuk rem depan belakang udah cakram serta udah dilengkapi oleh ABS. Terus yang gue suka juga adalah mobil ini tuh ada roof rail bawaan. Ini kokoh juga, jadi kalau kalian mau pasang roof box ini bisa langsung plug and play. Nah, sekarang kita lihat ke bagian belakang. Wih, bagian belakangnya ini futuristik dan modern dan khas Chery. Menariknya begitu kita unlock sama lock, dia itu ada animasi lampunya. Dia lampunya udah full LED dan warna merah, untuk sennya warna oranye. Dan yang menariknya di sini ada emblem Chery yang gede sama ada emblem Tiggo 8 CSH. Enaknya di mobil ini udah ada power tailgate, udah ada rear wiper, sama udah ada rear defogger. Nah, nih kita coba power tailgate-nya. Nah, menariknya, begitu jok row ketiga sampai row kedua itu dilipat, luasnya bisa sekitar 2100 liter. Artinya kalau mau pindahan, mau bawa barang yang banyak, sama seperti kita nih lagi road trip, ini kapasitas bagasinya udah lebih dari cukup loh. Nah, tapi ada faktor menarik nih guys, karena mobil ini PHEV, jadi sebelah kiri itu ada tangki bensin, sebelah kanannya itu ada tempat buat nyolok dispenser listriknya. Nah, sekarang kita langsung cek aja nih, kira-kira berapa watt sih fast chargingnya. Nah, ini dia tempat buat nyolok listriknya. Dia udah fast charging, kapasitasnya itu 40 kW, dan dia makanya dari charging dari 30% sampai 80% itu cuman makan waktu 20 menit. Makanya seperti yang tadi gue bilang, kenapa EV mode di mobil ini jaraknya tuh bisa lebih dari 100 km? Karena kita punya baterai yang besar, sampai kita harus ngecas, itu yang ngebuat EV mode kita tuh lebih tahan lama. Begitu kita pakai di kebutuhan lalu lintas sehari-hari. Jadi nggak seperti EV mode mobil yang lain gitu. Dia akan nyala ketika di kecepatan tinggi dan kita geber dikit, dia mesinnya nyala. Enggak, kalau ini bener-bener salah satu EV mode paling irit yang dijual di Indonesia. Nah, sekarang kita akan lihat ke interiornya.
Wih, interiornya ini futuristik banget. Dia itu semuanya itu serba layar ya, dan juga minim tombol fisik, jadi kelihatan sangat mewah dan juga futuristik. Tapi yang menarik perhatian itu adalah head unitnya. Jadi di head unitnya ini ukuran 15,6 inci yang udah bisa Bluetooth, Android Auto, dan juga Apple CarPlay. Bahkan dia udah ada fitur kamera 360 yang sangat jernih gitu. Mungkin salah satu mobil kamera 360 paling jernih itu mobil ini. Dan juga untuk pengaturan fitur ADAS lewat head unit ini semua. Bahkan di pengaturan ventilated seat sama heating seat ini lewat head unitnya juga. Bahkan di mobil ini udah ada fitur kursi pijet. Nah, jadi udah enak banget lah untuk perjalanan jauh, kita nggak gampang capek. Terus juga enaknya jok ini cukup empuk, dia ban trail kulitnya cukup halus, dia pengaturannya itu udah elektrik baik yang driver maupun penumpang. Untuk panel instrumen dia ukurannya 10,25 inci yang nampilin konsumsi rata-rata kita berkendara ya. Nah, untuk pengaturan setir dia udah tilt dan teleskopik ya. Nah, udah tilt dan teleskopik, terus di konsol tengah itu ada wireless charging, ada cup holder, sama ada tempat penyimpanan. Nah, sama ada tombol pengaturan berkendara yang sangat krusial di mobil ini yang ngebuat mobil itu makin irit. Jadi ada mode HEV sama ada mode EV. Nah, begitu baterai kita full ya, kita cas, itu kita bisa masuk EV mode dan jaraknya itu bisa lebih dari 100 km. Makanya mobil ini jarak tempuhnya itu, kalau misalnya bensin full sama baterai full itu bisa sekitar 1300 km dan itu irit banget. Terus kalau ngomongin audio di mobil ini udah ada 12 speaker dari merek Sony, jadi suaranya itu jernih banget dan juga material interiornya itu kualitasnya premium, sama sekali nggak murahan. Terus juga di mobil ini tuh ada panoramic sunroof ya, jadi dia panoramic sunroof itu sampai belakang. Nah, kita cobain. Jadi panoramic sunroof itu gede banget, dan kita kan dari Tangerang ke Yogyakarta itu kan tugas liputan ya. Dan ini panoramic sunroof-nya ngebantu banget buat kameramen ngerekam bagian sekitar jalan. Nah, makanya ini sunroof ini sangat fungsional banget. Tapi sebelum kita test drive, kita lihat kali ya jok row keduanya. Wih. Row keduanya ini lega banget ya, meskipun ini 3 row. Jadi rock down-nya masih cukup lega. Di depan itu posisi nyetir gua, tinggi gua 173 cm, dan ini legroom masih sisa banyak, telapak kaki kita bisa dimasukin ke dalam jok. Dan untuk headroom ini lega banget. Untuk tinggi yang di atas 170 cm masih sangat nyaman. Nah, ini joknya enaknya udah kulit bahan premium, udah ada ISOFIX juga, sama udah ada armrest dengan 2 buah cup holder. Sama yang menarik, di jok bagian depan kita bukan hanya tersedia seat pocket. Di sisi penumpang, ini ada pengaturan kursi elektrik di sebelah kanan. Jadi kalau misalnya supir kita lagi nyetir dan penumpang depan kosong, kita bisa atur lewat sebelah kanan sini nih. Nah, keren ya. Jadi kita nggak perlu request sama driver lagi. Nah, jujur aja gue udah nggak sabar sama rasa berkendaranya. Langsung aja kita test drive. Oke guys, sekarang gue lagi test drive Chery Tiggo ECSH, jadi sebuah SUV Tiongkok dengan teknologi PHEV yang super advance ya. Yang namanya itu Chery Super Hybrid. Jadi teknologi PHEV yang bisa bikin konsumsi bahan bakarnya tuh irit banget, bahkan lebih irit dibandingkan dengan motor. Enaknya di mobil ini tuh posisi nyetirnya enak ya, dia fleksibel, terus visibilitas di mobil ini juga cukup luas ya, apalagi ditambah dengan kamera 360. Jadi begitu loh jalan-jalan yang sempit, meskipun SUV ini bongsor, ini sangat memudahkan banget. Sama juga untuk setir, dia pengaturannya udah tilt dan teleskopik, artinya buat perjalanan jauh makin nyaman dan baik kaki maupun tangan nggak pegel. Apalagi di joknya udah ada lumbar support. Terus juga di mobil ini dia pakai mesin 4 silinder 1500 cc dengan bantuan turbo yang dipadukan dengan baterai 18,3 kWh. Itu baterai yang gede banget ya buat mobil PHEV, makanya kita memang harus ngecas. Tapi tenang aja, charging mobil ini udah fast charging, jadi kapasitasnya itu 40 kW, jadi dari 30% sampai 80% itu memakan waktu hanya 20 menit. Tenaga mesinnya sendiri itu 141 daya kuda dan torsi 215 Nm. Sedangkan kalau motor listrik ya itu tenaganya 201 daya kuda dan torsi 310 Nm. Makanya 0-100 km/jam mobil ini tuh cuma 8,5 detik yang artinya cukup cepat ya. Yang menarik itu sih konsumsi BBM-nya ya. Jadi dari Chery sendiri, jika bensin itu full dan baterai itu full, jarak tempuhnya itu bisa lebih dari 1300 km. Artinya itu sangat-sangat irit. Jakarta-Bali nggak usah isi bensin. Jadi karena dia baterai gede, dia itu ada EV mode yang jarak tempuhnya itu bisa lebih dari 100 km. Artinya kalau mau irit-iritan kita pakai EV mode dulu, baru begitu EV mode udah mau habis, mesin baru nyala, lalu ngecas baterainya. Dan itu cara kerja si Chery Super Hybrid ini.
makanya dia bisa irit banget. Tapi kita dari Tangerang ke Yogyakarta itu baterai kita nggak cas, jadi baterai kita berangkat cuma 30% aja, tapi bensin full. Dan sampai sekarang, bensin masih sisa banyak, range itu sekitar 400 km, dan baterainya 21% karena dia akan ngecas waktu mesin nyala. Artinya ini efisien banget ya, apalagi kita nggak melakukan charging saat perjalanan dari Tangerang, dan kita di Yogyakarta, ini bensin masih range sekitar 400 km, baterai 22%. Mantap nih mobil. Terus enaknya dari perjalanan Tangerang ke Yogyakarta, yang gue suka itu adalah suspensinya cuy. Jadi suspensinya itu adalah udah full independent, depan itu pakai MacPherson Sturt, yang belakang itu 5-link. Bandingannya itu rigid khas mobil Eropa, jadi ketika lewat posisi tidur dia empuk, tapi empuknya itu empuk yang dewasa ya. Tapi begitu lewat kecepatan tinggi, 100 km per jam, diajak nikung secara agresif, dan tiba-tiba mobil ini tuh stabil banget, dan juga minim body roll. Padahal ini SUV yang ground clearance itu sekitar 200 mm. Handling mobil ini bisa dibilang ala-ala sedan, karena dia suspensinya itu super rigid di kecepatan tinggi. Dan juga enaknya di mobil ini tuh kedap banget, karena dia udah mengadopsi fitur double glass, jadi kaca itu 2 buah digabung jadi satu, makanya peredaman kabinnya itu bisa sangat-sangat baik. Sama di mobil ini itu ada beberapa mode berkendara ya, ada normal, ada sport, terus ada eco ya. Jadi ada 3 mode berkendara yang bisa mengubah karakter berkendara dari si Chery Tiggo ECSA ini. Kalau Eco dia lebih dominan listriknya yang bekerja di kecepatan rendah. Kalau normal itu lebih ke kenyamanan ya. Dari pijakan pedal gas, rem itu dibuat halus. Sama untuk sport itu semuanya serba agresif dan mesinnya lebih dominan nyala dibandingkan dengan yang listriknya. Terus enaknya di mobil ini ada fitur ADAS, lengkap banget ya. Ada adaptive cruise control, ada auto emergency braking, ada rear collision warning, sama ada rear cross traffic alert, ada emergency lane keeping, blind spot detection, sama drive away information. Jadi begitu kita megang kunci dan mobil posisinya itu belum kunci, itu akan ngebunyiin klakson. Overall menurut gue mobil ini sangat worth to buy banget dan sangat bisa diandalkan ya. Karena mengingat harganya mobil ini tuh di bawah 600 jutaan ya. Bahkan 500 juta lebih dikit lah ya. Tapi lu dapat mobil PHEV yang nyamannya itu impresif, konsumsi listriknya itu efisien dan dapat diandalkan di segala medan terutama di Indonesia ya. Karena ground clearance tinggi, suspensinya itu empuk, jadi lewat jalan bebatuan kayak jalan yang kasar, mobil itu mumpuni banget guys. Jadi sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di video Kabroto selanjutnya. Dadah!